Tapi Mr. Bean menatapku dengan mata merah. Bukannya tadi udah Terus? Kau iya, apa jangan-jangan mereka datang. balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan membahas creepypasta lagi. Creepypasta kali ini berasal dari salah satu acara komedi yang sangat populer banget di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, yaitu Mr. Bean, atau kalau dalam bahasa Indonesianya Pak Kacang ya, Tuan Kacang. Aneh kan, dari namanya aja udah janggal ya, Mr. Bean, Mr. Kacang, Pak Kacang. Nah, sebelum kita meluncur ke creepypastanya, kita akan jelaskan dulu tentang acara Mr. Bean ini. Terus kita akan juga menjelaskan mengenai bahwa Mr. Bean ini sebenarnya konon katanya adalah alien. Hah? Alien? Alien kan makhluk asing. Setelah kita bahas mengenai Mr. Bean yang katanya alien itu tadi, langsung kita ke bagian akhir, yaitu last episode-nya Mr. Bean, creepypasta Mr. Bean. Langsung aja, ini dia Mr. Bean beserta misteri dan juga creepypastanya. Mr. Bean, siapa yang gak kenal Mr. Bean? Orang tua, anak kecil, anak muda, semuanya tahu. Mr. Bean adalah serial komedi televisi dari negara Inggris yang dibintangi oleh Rowan Atkinson. Rowan Atkinson adalah nama aslinya Mr. Bean yang memerankan Mr. Bean. Jangan menganggap kalau Mr. Bean yang aslinya yang memerankan itu juga sama kayak Mr. Bean ya. Beda, dia juga tetap manusia biasa. Dia cuma totalitas aja memerankan perannya. Jadi terbawa Iya, ya. padahal sebenarnya kan dia orangnya pintar, Nah, sama jenius. gak PA ya. Usut punya usut, program ini diproduseri oleh Tiger Television TV Macan yang kemudian berganti nama menjadi Tiger Aspect untuk Thames Television, dan awalnya hanya disiarkan di ITV. Dan asal kalian tahu, Tiger Aspect itu tadi merupakan perusahaan yang mana si Pak Atkinson ini juga menanamkan sahamnya di situ. Wih, Kaya. wih. Aku mau jadi anaknya. Di Britania Raya atau United Kingdom, acara ini sering disiarkan oleh PBS selama beberapa tahun dan sekarang udah tersedia dalam bentuk DVD. Kalian bisa beli DVD-nya. Jangan yang dibacakan ya. Di Indonesia sendiri, serial Mr. Bean sendiri telah ditayangkan di SCTV pada pertengahan 1990-an. Belum lahir ya. Iya, belum lahir ya. Dan kemudian Trans TV pada tahun 2002, Trans 7 pada tahun 2010, serta pada tanggal 25 Juli 2016. Usut punya usut, pada tanggal 15 Desember 2018, SCTV menayangkan serial TV ini lagi pada pukul 8:30 pagi. Untuk serial Mr. Bean di SCTV sekarang hanya tayang pada saat liburan hari raya, termasuk Idul Fitri dan juga Natal, serta tahun baru, tapi jam tayangnya nggak menentu ya. Suka-suka TV-nya. Kalian tinggal nonton aja, nggak usah banyak protes. TV-nya punya bapakmu nggak masalah, punya kakekmu nggak masalah. Ini TV-nya orang lain. Ngatur. Nggak bayar, kecuali nontonmu premium nggak apa-apa ya. Kamu kan bisa suka-suka. Ini loh udah gratisan, nuntut lagi. Bercanda. Itu dia tadi sedikit tentang Mr. Bean. Nah, di bagian ini kita akan lanjut lagi ke teori tentang kalau Mr. Bean ini konon adalah alien. Dan itu udah sangat jelas ya, dari gerak-geriknya, terus dari kemunculannya pas awal-awal intronya. Dia tinggal menyendiri, nggak bisa ngomong, suka membuat masalah. Bahkan saat dia berhubungan dengan barang-barang elektronik itu bisa jadi kacau. Iya, bisa rusak. Ya, banyak yang percaya kalau Mr. Bean ini adalah benar-benar alien. Nah, ini ada teori-teori yang membuktikan kalau Mr. Bean itu adalah alien. Tapi ingat, ini cuma teori aja. Kalian tahu teori itu apa? Teori ini bisa benar bisa enggak, cuma asumsi orang-orang aja. Kalau di intro Mr. Bean itu udah jelas ada cahaya yang keluar dari langit, tiba-tiba Mr. Bean jatuh dari atas, seraya cahaya itu turun. Itu kan kayak UFO yang menurunkan alien, iya kan? Iya. Dan kalau kamu perhatikan turunnya itu kan mukanya duluan, apa nggak mimisan ya? Dia nggak apa-apa, malah bisa berdiri terus. Kan
Janggal. Aneh nih. Aneh. Yang kedua adalah kalau Mr. Bean ini hidup sendiri, tinggal seorang diri cuma dengan bonekanya itu yang namanya Teddy Bear. Nah itu cuma boneka, beda mati, dia nggak hidup. Selain itu juga Mr. Bean ini kalau kalian perhatikan suka membuat kekacauan, suka melakukan kerusakan. Mungkin dia mencoba memahami bagaimana manusia bertindak, mempelajari ya. Tapi dia malah belum bisa malah rusak semuanya. Dan juga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi dalam beberapa situasi. Yang ketiga adalah ini udah sangat jelas banget kalau Mr. Bean ini memakai pakaian yang sama sepanjang waktu. Tiap hari pakainya itu aja. Nggak pernah ganti ya. Pakai setelan jas terus warnanya hijau-hijau campur krem gitu ya. Lengkap dengan dasi merah dan juga celana coklat tuanya. Bukan tanpa alasan, karena dia nggak mengerti bagaimana manusia berpakaian dan menganggap mereka memakai hal-hal seperti ini. Yang dia lihat menarik aja ya, jadi dipakai terus gitu. Yang keempat, dia benar-benar aneh. He is so weird. Nah, yang ini juga sangat jelas ya. Dia selalu bertingkah konyol, beda dari yang lain pokoknya. Intinya kalau disawang. Intinya kalau dilihat itu ini orang kenapa sih gitu. Iya kan? Banget ya. Aneh kan? Udah tua tapi kok kayak anak kecil gitu. Konyol. Tapi lucu. Ya, bener. Dan juga Mr. Bean ini kan sering mengendarai mobil Mini Cooper ya kalau salah, Mini Cooper tua, yang mana itu udah sangat-sangat jadul. Apalagi orang-orang kan udah pakai mobil yang lebih modern. Lebih. Ini Mr. Bean pakainya itu aja. Udah pakaiannya nggak ganti, mobilnya butut. Aneh udah. Dan yang lebih anehnya lagi, Mr. Bean ini mengira kalau boneka binatang itu adalah sesuatu yang hidup. Mungkin itulah alasan kenapa dia ada teddy bear ya. Kan biasa ngomong tuh. Iya bener ya, aku baru inget ya. Oh iya. Nah, balik lagi ngomongin ke intronya tadi. Kan Mr. Bean seolah-olah seperti alien, ada cahaya dilempar dari langit. Plak itu apa coba? Persis kayak alien. Tapi kalau kamu perhatikan lagi kan, backsoundnya itu kayak musik-musik paduan suara nggak sih? Iya, kayak coir gitu. Iya. Itu kok mikirnya malah kayak apa ya? Bukan alien tapi Mr. Bean ini seperti malaikat yang dilempar dari langit. Kan malaikat digambarkan juga gitu kan. Kebanyakan ada cahaya terus malaikat. Iya, bener-bener. Terus tuh kalau nggak turun biasanya naik kan? Iya. Tapi kalau posisinya Mr. Bean ini nemplok-plok mukanya di tanah kan berarti dia nggak turun. Kayak dibuang kan? Dibuang kayak jatuh gitu. Entahlah ya. Ini cuma teori aja. Lalu gimana tanggapan si produser dan pemeran Mr. Bean sendiri, Rowan Atkinson? Jadi usut punya usut, menurut produsernya bagian opening credit dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan kalau Mr. Bean ini adalah pria biasa atau pemeran utama dalam serial tersebut, yang mana dia menjadi pusat perhatian. Makanya di situ ada spotlight, kayak cahaya kayak simbolik gitu loh. Kayak menunjukkan itu. Tapi caranya gitu, dibuat out of the box gitu loh. Gimana ya? Dibuat beda. Jadi kita biar mikir gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Tapi masuk akal. Tapi kemudian beberapa episode selanjutnya menampilkan Mr. Bean yang jatuh dengan latar belakang gereja St. Paul Cathedral. Mohon maaf kalau salah sebut. Dan anehnya lagi, pada episode 3 dan 6 terdapat sebuah adegan di mana Mr. Bean tersedot kembali ke atas dan menghilang di kegelapan. Bahkan Rowan Atkinson sendiri menyadari kalau karakter Mr. Bean agak memiliki kecenderungan alien. Atau mungkin di sini yang dimaksud itu bukan alien yang keluar dari UFO, makhluk ekstraterestrial, tapi alien dalam artian orang yang aneh, yang beda dari yang lain itu loh. Orang asing. Kan alien itu pada dasarnya juga makhluk asing, makhluk yang lain yang berbeda dari kita gitu loh. Iya kan? Nah, kejanggalan lain yang menyiratkan bahwa Mr. Bean ini adalah benar-benar alien adalah kalau Mr. Bean ini bermasalah dengan barang-barang elektronik. Kalau kalian perhatikan di salah satu episode itu ada ketika Mr. Bean berada di sebuah hotel. Ketika itu dia sedang nonton TV ya, tapi TV-nya ini agak nggak bisa diatur, nggak bisa diajak kompromi. Mr. Bean harus menyesuaikan badannya ketika nonton TV itu. Biar apa? Ya biar TV-nya nggak buret. Karena kalau dia sedikit TV-nya jadi buras, kesana sedikit TV-nya buret, kesini sedikit bisa bening. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh di dalam tubuhnya Mr. Bean yang itu mengganggu frekuensi antena. Ke alien ya? Iya. Terus ada juga kejadian waktu di danau di salah satu episode, yang mana pada saat itu Mr. Bean ini mencoba membetulkan sebuah remote control dari kapal-kapalan ya, mainan kapal-kapalan gitu. Tapi anehnya bukannya remote controlnya bisa ngontrolin mainannya, tapi kok malah bisa nyambung dan gerakin
kursi roda elektrik yang dipakai nenek-nenek di belakangnya yang lagi duduk-duduk. Aneh toh? Mau tahu ini jadi blur alien ini ya. Tadi TV gitu, sekarang ini remote control. Ini kayaknya setiap barang elektronik ini bisa bubrah ya. Ini bisa nggak ada pada tempatnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa adegan-adegan lainnya ya yang Mr. Bean ini berurusan dengan barang-barang elektronik terus jadi aneh, jadi kacau, jadi rusak. Tapi yang jelas hal-hal itu tadi menunjukkan kalau emang bener-bener ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya Mr. Bean. Yang berikutnya ada kemunculan UFO di Mr. Bean dalam versi animasinya. Di dalam salah satu episode di animated series Mr. Bean itu, ada sebuah adegan yang menunjukkan kalau Mr. Bean ini sedang jalan-jalan dengan kembarannya. Lalu kemudian mereka ini menaiki sebuah pesawat UFO. Ternyata di dalam piring terbang besar itu ada Mr. Bean yang lainnya. Yang nggak cuma 1-2 aja jumlahnya. Ada banyak. Dan juga mereka ini bawa boneka seperti Mr. Bean. Cuman bedanya mereka memiliki bonekanya masing-masing. Bonekanya itu beda-beda. Kalau yang kita tahu Mr. Bean kan bawanya teddy bear. Dan ternyata itu merupakan Mr. Bean versi animasi animated series episode ke-38 yang judulnya adalah Double Trouble. Masalah menumpuk. Double Trouble. Di dalam episode tersebut Mr. Bean dikunjungi oleh kloningan kembarannya yang bernama Mr. Pod. MRPOD, dan dia berasal dari luar angkasa tentunya, kan naik UFO dia. Bukan hanya tampilannya secara fisik yang mirip, tapi juga mobil yang dia kendarai ini sama seperti Mr. Bean juga. Plek kalau orang Jawa bilang. Bahkan pakaiannya pun juga sama. Ya, namanya juga klon, tapi ada perbedaannya. Mr. Pod ini jauh lebih baik dari berbagai hal ya. Kayaknya dia lebih rapih dan juga pintar ketimbang Mr. Bean. Mr. Bean blok ya. Dan kalau diperhatiin lagi mobilnya Mr. Pot ini juga rapi ya, nggak ada gembok-gembok yang ribet kayak di mobilnya Mr. Bean. Mr. Bean kan tuh segala digembok, ribet pokoknya. Ini hidupnya ada masalah apa ya? Nah terus si Mr. Bean ini diajak oleh Mr. Pot untuk ketemu klon-klonnya yang lain, kloningannya yang lain di pesawat UFO itu tadi. Setelah ngobrol sebentar, akhirnya mereka terbang dan pergi ya. Bye bye. Dan setelah kita tonton, sepertinya episode ini menjawab secara enggak langsung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari dalam benaknya orang-orang yang menganggap kalau Mr. Bean ini adalah alien ya. Ya kalau bisa dibilang lebih tepatnya asal usulnya Mr. Bean dari mana? Intronya aja begitu. Dia kan juga nggak punya keluarga, nggak pernah diceritakan ada keluarga toh. Dan entah kenapa mereka yang membuat ini baru memunculkan cerita itu tadi di Mr. Bean Animated Series. Bisa jadi itu cuma gimmick dan menjaga rasa penasaran penonton supaya karakter Mr. Bean ini tetap terlihat unik dan agak misterius. Kemungkinan lainnya kalau itu tadi, adegan seperti itu tadi ditampilkan di Mr. Bean. Wah ini dan kemungkinan lainnya kalau adegan itu tadi ditampilkan di Mr. Bean yang ori, yang memerankan Rowan Atkinson yang diperankan orang asli, itu malah akan merepotkan ya. Sangat ribet, membutuhkan biaya yang banyak lagi. Karena gimana caranya kamu buat klon-klon itu tadi? Iya toh, siapa yang mau jadi kembarannya? Siapa yang mirip? Masa di make upin mirip-mirip gitu? Apalagi itu kan acara jadul, tahun 90-an, tahun 80-an. Nah kalau sekarang kan gampang ya diedit mukanya. Mungkin orang lain tapi mukanya diganti Mr. Bean, kan bisa. Kalau dulu susah. Ditambah lagi UFO-nya, pesawatnya itu tadi, special effect-nya atau CGI-nya kalau bahasa sekarang CGI kan akan mengeluarkan banyak money ya. Makanya ditaruh di animated-nya aja biar lebih hemat, biayanya nggak mahal. Oh ya, cara. Oh, ya kartunya aku tahu dulu sih ini kartunya. Makanya sing dulu asli ki ngarani alien, kartunya malah ngetokne UFO kan saya alien tenan nih ngomong. Jadi intinya Mr. Bean ini punya gelagat yang aneh, yang nggak jelas, yang beda dari manusia-manusia lainnya. Apalagi dia maaf nggak bisa ngomong ya. Pakaiannya sama terus, tinggal sendirian sama bonekanya teddy bear yang selalu diajak ngomong padahal kan dia boneka benda mati. Makanya itu membuatnya jadi asing dan berbeda dari manusia lainnya. Nah atau mungkin inilah asing itu tadi ya, asing alien, makanya dia disebut alien kan kalau secara harfiah nggak berarti alien yang itu, bukan makhluk dari luar planet itu. Pokoknya kalau ada makhluk yang berbeda dari kita itu bisa disebut alien. Berarti bisa dibilang itu ya kalau kita belajar bahasa Indonesia apa metafora, kiasan. Kata kiasan itu loh. Mr. Bean adalah alien yang nggak tahu
Mr. Bean bener-bener dianggap alien yang Alien. dari luar angkasa, tapi kan sebenarnya dia Alien yang orang berbeda, Iya. orang yang asing, Orang aneh. Nah, alien orang aneh gitu lah. Makanya terus digambarkan seolah-olah kayak alien beneran tuh di intronya begitu. Mungkin gitu. cocok ya. Cocok. Entahlah ya. Namanya juga teori, masih banyak teka-teki. Dan langsung aja kita ke creepypastanya Mr. Bean ya. Lost episode dari Mr. Bean yang judulnya adalah Dead Scrapper. Asal kalian tahu, Scrapper ini merupakan kucing ya. Kucing yang ada di Mr. Bean miliknya nenek-nenek tua yang galak itu. Saya adalah penggemar beratnya Mr. Bean. Ketika itu saya sedang berada di toko video untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat beberapa DVD-nya Mr. Bean. Saya menemukan satu DVD yang judulnya adalah Dead Scrapper. Dan di situ terlihat di sampulnya ada gambarnya Scrapper yang sedang memegang garan. Gini aja gini ya. Berarti gini tau. Oh. Setelah saya lihat di label harganya, harga DVD itu adalah $1. Murah ya, 15.000. Setelah membelinya, kemudian saya membawanya pulang, kemudian memasukkan ke Xbox 360 saya dan memutarnya. Episode itu dimulai dengan intro Mr. Bean yang normal, tapi ada sesuatu yang di luar nalar. Ada yang janggal. Kok gini? Setelah intro, center yang di bawah Mr. Bean berubah menjadi Mr. Bean ini megangnya kayak yang di cover tadi ya. Mr. Bean menganukan itunya tadi ke dirinya sendiri. Wih. Iri ya. Oh, setelah itu episodenya baru dimulai dan terlihat si Scrapper yang berada di dekat mesin hancur. Selang 3 detik, kemudian si Scrapper ini langsung melompat ke mesin itu. Gles. Setelah adegan itu, episodenya menjadi pecah. Jadi layarnya seolah-olah kayak nggak jelas, statis, glitch gitu. Dan itu berlangsung selama 8 menit. Lama banget ya. Iya. Setelah itu saya memainkan SNES ROMs, Super Nintendo Entertainment System, di Retroach emulator yang ada di tablet saya sambil menunggu episode itu. Santai banget ya. Episodenya begitu malah game Nintendoan dia ini Santuy. biasa aja ya. Aku udah tak matiin TV-nya, tak buang itu Xbox-nya. Dan setelahnya episode itu kembali. We are back. Tapi kali ini menunjukkan si Mr. Bean yang sedang ada di pemakamannya Scrapper. Dan itu ditampilkan selama 5 menit, kemudian berakhir tanpa kredit. No kredit. Tiba-tiba langsung hitam gitu. Seraya itu juga saya kemudian mengeluarkan DVD-nya dan membuangnya keluar. Pusiki. Dia panik. Enggak tinggal diam, kemudian saya menghubungi Tiger Aspect, perusahaan itu tadi ya yang menayangkan ini. Keesokan harinya Tiger Aspect menanggapi keluhan saya dengan cara mengirimkan email kepada saya, dan pesannya itu mengatakan seperti ini. Kepada Denny Royas, kami telah mencabut penayangan episode ini dan memecat orang yang telah membuatnya. DVD ini juga enggak memberikan kredit di episodenya dari Tiger Aspect ya. Produksi Tiger Aspect tapi enggak ada. Sekitar pukul 11:09 malam, saya juga menemukan DVD Mr. Bean lainnya di tempat sampah. Tapi kali ini adalah sebuah file MP4 di kaset juga ya, tapi format di dalamnya itu MP4 dan berasal dari situs web torrent yang bernama Episodes for Free. Episodes 4 free. Ini caps lock jebol. Episode gratis. Kemudian saya berlari pulang dan memasukkan disk itu ke PS3. Dan DVD itu mulai dengan hal yang sama, seperti munculnya Mr. Bean di intro pertama, kayak yang sebelumnya ya. Normal ya. Setelah intro muncul judul Zombie Scrapper. Wah, berarti ini Scrapper bangkit lagi. Gentayangan. Tapi jadi zombie. Seru. Bentuknya berarti Kiri dong. kan dia tadi masuk mesin. Serem. Bentuknya gimana itu? Usut punya usut, episode itu dimulai di rumahnya Mr. Bean pada malam hari. Dan zombie yang tampak seperti Scrapper mendobrak pintu rumahnya Mr. Bean dan kemudian mengengkek Mr. Bean. Enggak hanya Mr. Bean aja, tapi juga nenek majikan si kucing. Air susu dibalas dengan air tuba. Kacang kulit. Iya, kacang lupa kulit, kacang busuk sih. Kemudian episodenya mulai memudar. Fade out. A bad movie ends and the screen fades to black. Layarnya jadi hitam.
Terus muncul teks. Tapi anehnya teks yang muncul bukan dalam bahasa Inggris melainkan bahasa Jepang. Kira-kira ngomongnya seperti ini. あなたは私の次の犠牲者です。あなたは作れたからゾンビ猫を脱出する子はできまん。 Konnichiwa. Itu tadi ya, seperti itu kira-kira ngomongnya bahasa Jepang. Kan nggak mungkin kita yang ngomong bahasa Jepang, nanti malah amburadul. Itu kalau di Inggris kan gini ya, you are my next victim, you escape the zombie from the scraper, I'm sorry. Oh mungkin anda nggak bisa lari dari kucing zombie gitu. Oh iya kan Iya. tadi kucing kan. Oh Kucing iya. zombie kan. Kamu adalah korban saya berikutnya, kamu nggak bisa lari dari kucing zombie scraper. Pantesan sebelumnya kan Mr. Bean sama neneknya di itu. Iya. Wah. Berarti ini itu no korban berikutnya yang nonton. Kan Mr. Bean. Seru. Kalau didengar kan Mr. Bean sama neneknya udah di ini. Ya berarti ini yang nonton no, yang diancam. Kemudian setelah itu episodenya berakhir dengan kredit. Kali ini ada kreditnya. Tapi Mr. Bean menatapku dengan mata merah. Kok Mr. Bean menatap dengan mata merah? Bukannya tadi udah Kau. Iya, apa jangan-jangan. Kemudian aku mengeluarkan DVD-nya lagi dan menghancurkannya dengan dam. Setelahnya aku langsung pergi ke tempat tidur dan di langit-langit tempat tidurku aku melihat tulisan seperti ini. Scraper will get you. Scraper akan menangkapmu. Dan aku langsung pergi tidur. Kok nggak ketakutan ya? Kok nggak takut ya rawat tidur? Keesokan harinya, kata-kata yang ada di langit-langit kamarku itu tadi dan juga DVD-nya hilang. Dan mulai saat itu saya berhenti menonton Mr. Bean. Trauma. Atau mungkin semalam dia cuma ngimpi buruk. Kan nggak tahu. Iya, tiba-tiba dia lihat tulisan terus tidurnya lempeng aja nggak ketakutan. Tiba-tiba udah pagi-pagi nggak ada, DVD-nya juga nggak ada. Kan nggak mungkin. Ngimpi berarti. Mau ngimpi ya, versi ngimpi. Entahlah. Nah itu dia tadi guys tentang Mr. Bean ya. Misteri Mr. Bean, teori-teori Mr. Bean yang mengatakan kalau Mr. Bean ini adalah alien, manusia asing yang berbeda dari lainnya. Makanya disebut alien. Apakah kalian mempunyai teori-teori alien yang lainnya yang belum kita sebutkan di video kali ini? Dan juga gimana menurut tanggapan kalian tentang Lost episode itu tadi? Apakah creepy atau biasa aja? Atau mungkin kalian pernah membaca creepypasta episode lain dari Mr. Bean? Kalian bisa share pendapat kalian di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah atau langsung kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Agak panjang ya guys. Panjang banget Tapi sangat menarik ya. Menarik Apakah banget ya. Kamu lebih suka animasinya atau yang asli? Asli. Aku juga suka aslinya. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video dan bye.